biasa, bahkan ada juga orang keluarga tidak mampu juga. Saya dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan saya melihat di Indonesia ini orang kecil selalu tertinggal. Makanya orang berbicara hukum itu selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam artian untuk orang-orang kecil nih, hukum nih tajam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ICTV yang saya cintai dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya dalam program obrolan inspiratif. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengacara yang sangat luar biasa di Kabupaten Merangin. Namanya juga cukup tenar di bumi tali undang tamat itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya, mengulik dan mengupas perjalanan beliau menjadi seorang pengacara. Kita sapa dulu, di samping saya sudah ada narasumber kita, yaitu abang kita Sapri dan Fikri Lubis SH. Saya sapa, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah baik. Baik ya? Sehat? Semangat bang? Ini sosok pengacara kondang di Merangin yang sangat viral dan luar biasa dalam membantu kliennya. Ini kita mau bertanya-tanya nanti bang ya, perjalanan abang menjadi seorang pengacara gimana. Sebelum kita mau bertanya terlebih dalam mengupas perjalanan karir abang, boleh abang memperkenalkan diri, profil singkat kepada pemirsa ICTV, siapa sih sosok pengacara yang muda ini? Silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, Iya. salam sejahtera semua, terutama untuk penonton ICTV Iya. dimanapun berada se-Nusantara, khususnya di kabupaten lain. Perkenalkan, nama saya Sapri dan Fikri Lubis, sarjana hukum. Saya lahir dan besar di Merangin. Kalau bicara asli, saya asli Merangin. Tapi kalau bicara keturunan, orang tua saya, ayah saya dari Tapanuli Selatan. Iya. Makanya saya ada marga Lubis. Iya. Ibu saya Padang Pariaman. Saya lahir dan besarkan di Merangin. Menimba ilmu, memperoleh gelar sarjana hukum, saya tempuh di Universitas Juanda di Bogor, salah satu universitas swasta yang ada di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah saat ini saya telah menjadi satu istri, dikaruniai 3 orang putri, atau 3 orang anak. Mungkin itu Singkat ya. Nah, kita kan abang setelah pengacara, sekarang kan mengeluti pengacara. Apa sih alasan abang nggak memilih pengacara sebagai pekerjaan ini? Boleh kita bercerita sedikit? Pengacara ini kalau menurut saya salah satu profesi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kenapa saya bilang sangat bermanfaat? Karena pengacara dapat membantu masyarakat bermasalah hukum atau mempunyai permasalahan hukum se-Nusantara. Jadi kita bisa bantu masyarakat ini yang bermasalah hukum tidak cuma di Merangin saja, tapi bisa di kabupaten lain atau se-Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Dan saya sendiri dari LBH saya, karena kita fokus juga di media, juga di media sosial, bahkan ada yang komunikasi, konsultasi nasional mungkin se-Indonesia, juga komunikasi, konsultasi online lah kalau bahasa kerennya, untuk mempertanyakan permasalahan yang dia alamin, permasalahan hukum apapun, yaitu semuanya saya lakukan demi membantu masyarakat. Itu alasan abang nggak memilih Iya, caranya, karena bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak se-Nusantara. Nusantara. Ini sejak kapan bang mulai jadi pengacara? Saya disumpah jadi pengacara baru. Saya jadi pengacara 2018 yang lalu saya disumpah. Ya. Tapi demikian untuk mendapatkan ilmu pengacara ini nggak gampang. Iya. Jadi saya selagi kuliah dulu waktu di Universitas Juanda Bogor, 2006 itu saya sudah hilir mudik saya dengan dosen saya yang salah satunya seorang pengacara terkenal juga di Jakarta dan sekitarnya. Jadi saya juga udah mulai banyak belajar dari beliau. Sosok beliau itu Dr. Dadang Supriyatna SHMH. Jadi bapak itu banyak menginspirasi saya juga untuk masalah-masalah. Dan dari situlah saya banyak belajar. Jadi kalau bicara legalnya, saya bisa beracara sendiri itu 2018 dari Perkumpulan Kongres Advokat
Indonesia KAI Sabang Jambi. Itu presidennya almarhum Indra Tahmendisi ya. Itu presiden dari organisasi advokat kami. Itu ya. Itu berarti 2018 sudah. 2018. Tapi pengalaman sudah lama di Jakarta waktu itu mengikuti dosennya. Ini abang juga saya pantau juga vokal dalam di Kabupaten Merangin ini pemirsa. Bang Fikri Lubis sangat luar biasa. Salah satunya saya baca berita dan juga saya dapat informasi beliau sangat sering sekali membantu klien yang kurang mampu. Nah di sini boleh kita bercerita sih apa sih ya abang kok membantu klien gitu? Boleh dicerita dulu. Saya ini keluarga besar saya orang bisa dikatakan orang biasa-biasa, bahkan ada juga orang keluarga tidak mampu juga. Saya dihidupkan, dibesarkan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dan saya melihat di Indonesia ini orang kecil selalu tertinggal. Makanya orang berbicara hukum itu selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dalam artian untuk orang-orang kecil nih hukum ini tajam nih. Dan saya buktikan di Merangin. Di Merangin sendiri saya buktikan. Alhamdulillah sudah banyak yang bisa saya bantu untuk orang-orang yang tidak mampu di Merangin menghadapi permasalahan itu. Mulai dari proses penyidikan kepolisian, ada yang sempat ditahan juga, ada yang sempat sampai persidangan. Ya, selagi mereka percaya sama saya, minta bantu ke saya akan bantu. Dan apabila memang benar mereka orang yang tidak mampu, saya berikan. Terus di Merangin ini 2018 saya mulai jadi pengacara. Itu cikal bakal saya dari membantu orang. Dari membantu orang. Kenapa? Kita pengacara baru, pengacara muda, ya kan? Nggak mungkin kita langsung bisa terkenal sekelas Horman Paris segala macam, kan tidak mungkin. Nah dari situlah saya mulai membantu orang. Karena apa? Orang yang kita bantu ini tidak serta-merta percaya sama kita. Pengacara baru loh, bisa nggak dia kerja? Gitu. Siapapun itu, ibarat kita mengendarai mobil, kita mau numpang nih, kalau sopirnya baru belajar tadi sore mungkin paham sendiri, bisa nggak dia bawa mobil? Sama dengan pengacara. Dan saya harus membuktikan ternyata jadi pengacara itu tidak seindah yang kita bayangkan, ya kan? Ternyata alhamdulillah saya bisa wujudkan mungkin dari membantu orang-orang yang tidak mampu. Samping itu di Merangin sendiri saya mulai dikenal di kalangan masyarakat ketika saya banyak membantu masyarakat yang berhubungan sama kredit macet. Kredit macet di Merangin ini yang dari leasing motor, mobil, segala macam yang berbenturan. Nah disitulah mulai saya banyak bantu. Saya kasih pencerahan nih loh, kalau yang kredit macet ini nggak boleh asal tarik nih, harus begini. Alhamdulillah di situ mulai saya dikenal di media sosial juga. Jadi saya dikenal di media sosial, di Facebook, ya kan. Ada juga rekanan media saya juga waktu itu, Kompas Info Jambi. Jadi ada Bang Dede, Bang Topan dan kawan-kawan yang sempat membantu mempromosikan saya melalui lembaga bantuan hukum. Jadi dari LBH itu dibantu teman-teman media. Jadi apa? Mustahil kita bisa dikenal masyarakat umum tanpa peran serta dari media. Alhamdulillah kesempatan ini Amka ini yang bantu mengenalkan saya di media. Itu ceritanya. Itulah ceritanya. Jadi kalau memang ada klien yang kurang mampu, memang di free ini ya. Free ya. Tetap dibantu sampai tuntas. Sampai kapanpun saya akan bantu masyarakat Kabupaten Merangin, khususnya masyarakat Indonesia umumnya tidak mampu. Tapi ya saya kan juga tahu dia mampu atau tidak. Kalau cuman pengen mendapat bantuan yang free ternyata dia orang mampu, saya nggak mau dong. Nggak mau ya? Ya kan kita fair aja. Kita jasa profesional pengacara itu dapat uang dari klien. Ketika klien yang mampu berarti harus bayar dong sama saya. Ketika kliennya nggak mampu kita bantu dan perlakuannya sama. Ya, kalau misalnya kalau youtuber minta bantuan itu free atau bayar? Kita bantu free. Kita bantu free. Kita bantu free ya. Yang jelas saya sudah ingatkan ya kan, berhati-hatilah menggunakan media. Karena apa? Kita ada undang-undang ITE yang bakal bisa menjerat kita. Nah, itu yang bahaya. Dalam artian ketika kita tidak bijak menggunakan media sosial, siap-siap ke penjara. Karena apa? Banyak contohnya. Banyak contohnya.
kita hati-hati ya kan berhati-hati. untuk menggunakan media sosial karena benturan hukum undang apa itu Bang? Undang-undang ITE. ITE ya. 5 penjara berapa tuh? Kalau bicara di penjara kan bervariasi. Oh, betul. Ya kan, yang jelas itu senjata lawan. Oh, Jadi ketika kita memberitakan seorang nih, orang yang nggak terima, dia akan pakai itu. Gitu loh. Kenapa? Kita menggunakan media sosial. Tapi kalau cuma sebatas omongan saja, ya itu masih butuh pembuktian lah. Itu mengenai tadi abang membantu klien. Nah, kalau kita bercerita sejauh ini bang menjadi seorang pengacara, berapa banyak bang yang udah ditangani klien? Kalau berapa banyaknya, ya saya nggak pernah ngitung. Iya. Tapi alhamdulillah sudah banyak lah. Banyak lah. Makanya bisa saya seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Ada lah Pak ya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ada baru-baru ini yang saya ceritakan tadi juga ada beberapa orang yang kita selesaikan. Ini biar masyarakat tahu nih. Iya. Ada proses hukum yang namanya restorasi justice. Restorasi justice ini penyelesaian perkara sebelum sampai ke tahap persidangan. Jadi bisa kita selesaikan pada saat di kepolisian. Ketika terjadi tindak pidana, kita selesaikan, adanya perdamaian segala macam, disetujui polisi, misalnya kan, antara korban dan yang dirugi sudah berdamai, kita bisa keluarkan. Alhamdulillah beberapa waktu lalu, belum ada 3 minggu lah ya, 3 minggu yang lalu 2 orang kami keluarkan. Itu berkat bantuan. Alhamdulillah berkat dari LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum Mahkota Keadilan. Ada 2 orang tersangka yang kurang lebih 33 hari sudah ditahan. Sudah ditahan berkat perjuangan kami lah. Kenapa saya bilang kami tuh ada teman-teman juga yang bantu bisa tercapai restorasi justice itu. Kebetulan di Polres Merangin sendiri 2 orang tersangka alhamdulillah bisa bebas sebelum persidangan. Sebelum persidangan itu berkat dari jasa LBH Mahkota Keadilan di bawah abang dan peserta. betul. Iya, iya. Ini bang kalau kita juga bercerita menjadi seorang pengacara ini terkenal dengan vokal, menyuarakan kan, ada nggak hambatan atau tantangan atau mulus-mulus baik perjalanan abang menjadi pengacara? Saya ikut dunia media sosial ya kan, membaca buku. Orang ini nggak akan pernah sukses tanpa dia berjuang. Tapi orang yang berjuang butuh pengorbanan. Kalau saya berjalan melo-melo saja sama dengan orang yang lain, berarti saya juga akan sama dengan orang lain. Ketika saya ingin jadi pengacara yang berbeda, saya harus lakukan hal yang berbeda. Walaupun susahnya luar biasa, saya harus dimusuhi banyak orang, harus berbenturan dengan banyak orang, harus berbenturan dengan institusi. Demi apa? Demi memperjuangkan keadilan. Kalau saya tidak punya keberanian, saya tidak punya idealis, pasti saya tidak akan bisa membela. Kenapa? Ketika membela ini resiko. Iya. Resiko kalau saya pribadi harus mengenyampingkan perasaan. Oh nggak enak, oh begini nanti dulu nih. Iya. Kita membantu orang. Ketika saya bantu orang, saya ke depan ke perasaan, saya nggak jadi bantu. Contoh, ketika klien saya bermasalah sama Pak Amka nih, ternyata kita kenal dekat. Iya. Ya kan? Iya. Karena perasaan Iya. nggak selesai masalah orang ini. Gitu. Pernah nggak nemu seperti itu? Pernah, sering. Ternyata yang saya hadapin orang yang saya kenal, orang yang dekat sama saya. Tapi itu tadi saya bilang, ketika kita berbicara profesional, pasti akan selesai. Tapi kalau kita ke depan nggak perasaan, saya nggak selesai masalah orang ini. Gitu. Itulah yang salah. Jadi tetap bersikap profesional ya. Kita harus profesional. Walaupun ya wajar lah. Ya kan, namanya dunia kami ini memang dunia, kalau saya bilang dunia hukumnya dunia fleksibel ya, keras ya, lembut ya, ada semua nih. Semuanya Tergantung kita mau bawa seperti apa. mau keras boleh, mau Betul. lembut boleh, mau apa tergantung. Tapi dulu alhamdulillah awalnya mungkin saya dibilang kaku sama teman-teman di Merangin, keras, ya kan, pikirnya main keras, kaku. Dan segala macam hal negatif lah, semua saya terima. Kenapa? Yang pertama, saya pengen suatu saat nanti orang tahu ternyata profesi pengacara yang saya di sana, saya seperti ini. Kenapa? Kita ini kan jasa, masyarakat juga ingin
ketika dia minta bantuan ke kita, dia ingin yakin kan, pasti ini masalah kalah menang nanti lah kan. Nah, itu yakin dulu lagi, gitu loh. Kita harus bisa meyakinkan mungkin dengan cara seperti itu yang saya lakukan. Kalau nggak seperti itu, harus mau dikenal, gitu loh. Sama lah dengan angka sendiri. Kalau biasa-biasa aja, apa orang lain yang kenal bisa? Kan balik tanya kan gitu, ya kan? Makanya ada ilmu marketing masing-masing. Betul. Ya, Betul. Kita harus mempunyai ilmu marketing untuk memperkenalkan diri. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah apa kok. Sama kira bilang bikin kelas udah enggak, udah fleksibel karena gitu. Sekarang udah banyak yang tahu kenal kan. Alhamdulillah bisa lah kita selesaikan. Walaupun kadang-kala juga ada juga ya, yang harus kalau kata sahabat saya kita gas aja katanya. Nah, itu kalau udah kita bicara kita gas, kan ada solusi nih. Kalau gas ya Kita gas betul. biar nemu ya. Ya kemana nanti ujungnya pasti ada solusinya nanti. Gitu loh. Itu mengenai tempat dan tantangan Iya. itu ada ya bang ya. Nah kalau berbicara masalah hukum di wilayah Kabupaten Merangin menurut pandangan apa selaku bandara sudah berjalan seperti apa sih? Kalau hukum di Kabupaten Merangin yang jelas masyarakat Merangin masih banyak awam terutama masyarakat harusnya masyarakat kita di pedesaan tidak tahu hutan, jangan sok tahu. Nah, hukum ini nggak bisa kita bicara sok tahu, nggak bisa. Hukumnya ada ahlinya. Kalau saya bilang sama kawan-kawan, kalau nak beli gorengan, beli sama yang ahli tukang goreng, Iya. iya kan? Kalau nak berbicara media sosial, tanya sama yang ahlinya di IT. Kalau mau berbicara tentang hukum, tanya sama ahlinya, salah satunya pengacara. Kalau mau nyuntik dokter. Tanya dokter, tanya pengacara suruh nyuntik mati. Iya, iya. Nggak, jadi kita tuh udah dibagi lah, posisi kita tuh sudah ada posnya masing-masing. Jadi ketika kita bicara masyarakat, tanya ahlinya. Saya sendiri juga ketika nggak ahlinya saya nggak bisa. Jadi untuk wilayah di Merangin ini kalau berbicara masalah hukum memang Masih awam sekali. belum begitu paham ya. Masyarakat, ya di pedesaan lah, masih kurang lah sosialisasi tentang hukum itu. Itu bagaimana sih Mas? Apakah ada solusi mungkin dari pengacara ini? Kalau saya pribadi di media sosial saya bagi-bagikan kontak person saya, silakan hubungi saya kapan saja. Selagi saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya tanya juga sama yang lebih ahli, kan gitu. Jadi ilmunya kita ini kan terbatas. Beda. Kalau saya tidak bisa jawab, saya juga nggak akan maksain dia dijawab. Paling saya minta waktu. Nanti saya diskusikan sama yang lebih senior atau lebih ahli, karena hukum ini kan banyak sekali. Kita tanyakan, nanti jawaban dari itulah akan saya kasih tahu. Kenapa? Ya mungkin kalau bicara hukum kan saya tahu tempat bertanya. Sama siapa saya bertanya? Ahlinya. Gitu. Kalau masyarakat awam kan nggak tahu. Bukan berarti pengacara ini semuanya tahu, nggak. Tidak semua ya. Tidak. Kita ini manusia biasa. Gitu. Ada hal tertentu itu enggak. Kalau memang nggak maksudnya nggak tercover cuma konsultasi. Oh iya, saya terbuka kok. Iya. Di Merangin sini kawan-kawan advokat juga banyak. Iya. Saya kan salah satu yang paling muda, yang paling baru lah ya. Yang lain udah senior, udah puluhan tahun jadi pengacara. Nah, ketika saya berbenturan satu masalah, saya nggak tahu, saya juga tanya. Saya juga nggak malu. Kenapa harus malu kita bertanya? Oh, ketika sama teman-teman nggak puas nih, saya tanya sama dosen saya dulu waktu kuliah, atau senior saya dulu yang sudah jadi pengacara di luar kota, atau siapapun itu lah. Apa kita bertanya enggak? Jadi nggak pernah malu ya. Apa sih harapan abang untuk permasalahan hukum di Merangin atau apa sih benar-benar abang untuk ingin disampaikan? Kalau saya di Merangin ini intinya masyarakat Merangin harus lebih cerdas. Dalam artian di Merangin ini banyak sudah generasi muda, anak asli Merangin itu sudah banyak sekali yang hebat. Bukan cuma di Merangin saja dia, mungkin udah sampai ke ibu kota Jakarta sana. Ketika ada orang Merangin hebat-hebat, manfaatkanlah ini. Pakailah dia
ajaklah dia berdiskusi, ambillah ilmunya untuk memajukan kabupaten Merangin. Tapi kalau orang Merangin sendiri tidak mempedulikan, tidak menghargai atau tidak mau memanfaatkan orang anak-anak Merangin yang hebat-hebat ini, ya Merangin nggak akan pernah maju. Nanti ditangkap orang luar ya. Iyalah. Nah, kan gitu. Sementara potensi di Merangin ini sangat luar biasa sekali. Terutama untuk masalah hukum ya, di Merangin itu kompleks sekali. Tapi nggak pernah, mungkin belum ada atau yang terdorong untuk memanfaatkan anak-anak Merangin yang hebat-hebat baik di Merangin ataupun di luar. Mungkin itulah. Itu aja ya. Ya. Ada lagi? Cukup. Mungkin hanya itu obrolan kita inspiratif bersama pengacara muda yaitu Bang Fikri yang sangat luar biasa. Tadi sudah kita ulik dan sudah kita kupas mengenai permasalahan hukum dan mengenai profesi beliau selama menjadi pengacara. Bisa saya simpulkan beliau sangat luar biasa di usia yang muda, pengacara muda, namun sudah banyak membantu masyarakat yang kurang mampu dibantu gratis. Ini perlu kita apresiasi kepada sosok pengacara ini. Mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.